Apa yang harus dilakukan? Mengapa kamu belum datang? Tuan Kota Lian Cheng sangat menyesal sekarang. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya memanggil Qin Yichen. Meskipun situasi saat itu keduanya melarikan diri bersama, tidak ada yang bisa melarikan diri sama sekali. Tanpa Qin Yichen untuk menghentikan Floralin, penguasa Kota Lian Cheng dapat yakin bahwa bahkan pergi adalah harapan yang luar biasa. Kapan ini akan terjadi? Penguasa Kota Lian Cheng naik langsung ke langit dan datang ke langit di atas Lian Cheng, menunggu kedatangan orang-orang dari Aula Pusat. Melihat dengan penuh semangat ke langit kosong di kejauhan, penguasa Kota Lian Cheng akan menjadi bodoh. Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyesalinya setelah kehilangan bagian besar dari kuil penguasa cahaya. Persediaan yang dapat diberikan oleh kota pemurnian sangat terbatas. Terutama setelah pertempuran benar-benar berakhir, Mahkamah Agung tidak akan merasa kasihan dengan tanah awan lawan. Jika tanah awan murah yang disediakan oleh Qin Yichen hilang, maka pada akhir pertempuran, semua properti keluarga di kota penyulingan Beiyun akan dilubangi. Setelah menemui jalan buntu dan tidak dapat memperoleh keuntungan mutlak di tangan Mahkamah Agung, pertempuran ini akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi kota kilang Beiyun. Master kota dari kota pemurnian merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir bahwa kota pemurnian Beiyun, yang telah dia kelola selama beberapa tahun yang tidak diketahui, akan digigit oleh Mahkamah Agung. Lama tidak bertemu, Tuan Kota Tuan. Tepat ketika penguasa kota Lian Cheng gelisah, seorang pria berjubah hijau muncul di depannya. Rambut ungu, sangat mencolok. Sharon, kenapa kamu ada di sini? Setelah kejutan awal, penguasa kota Lian Cheng tiba-tiba penuh kegembiraan, dan dia menarik Sharon dan jatuh ke aula. Ah, sudah lama kita tidak bertemu. Sharon meraih penguasa kota pemurnian. Kamu memintaku Kusat Hall untuk mendukungmu kali ini, tetapi kamu mengulanginya puluhan kali. Aku tidak khawatir ada yang salah di pihakmu, jadi aku datang ke sini. Kenapa kita berdua begitu sopan? Mari kita bicara tentang apa yang terjadi. Aku akan mengurus semuanya dulu, lalu berbicara denganmu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tuan kota-kota pemurnian memiliki kontak dengan Sharon di tahun-tahun awal, dan kedua belah pihak masih memiliki persahabatan yang mendalam. Ketika dia berpikir bahwa Sharon sudah berada di puncak kekuatan ksatria ketika dia bertemu dengannya di awal, penguasa kota-kota pemurnian sangat ditentukan. Ada juga kesenjangan antara ksatria dan ksatria. Misalnya, dia adalah seorang ksatria, dan Florelin adalah seorang ksatria. Tetapi di depan Florelin, dia diganggu, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Ini sama untuk Sharon dan Florelin. Semakin lama Anda berada di tahap ksatria, semakin banyak aturan dunia yang dapat Anda terapkan, meskipun batas atasnya dibatasi oleh dewa kesetiaan. Tapi apakah bisa dijadwalkan atau tidak, dan berapa banyak bisa dijadwalkan tergantung waktunya. Semakin lama Anda tinggal, semakin banyak yang bisa Anda pelajari. Kekuatannya secara alami akan menjadi lebih kuat. Sekarang dengan bantuan Sharon, penguasa kota Lian Cheng akhirnya memiliki kepercayaan diri. Itu benar. Bukankah aku mengirim seseorang untuk membawakanmu berita terakhir kali? Kuil penguasa cahaya memiliki tanah awan yang murah, yang sangat penting bagi kami. Tapi karena spoiler Floraline, aku harus menyerahkan Lord of Light dan kabur ke sini sendirian. Aku akan menyerahkannya padamu tentang Sharon. Inilah situasi saat ini. Aku ingin kau pergi ke tempat penguasa cahaya dan membawanya keluar, atau kau bisa membuatnya tetap aman. Ketika dia mengatakan ini, penguasa kota Lian Cheng sedikit kesal. Itu terutama karena dia masih tidak percaya padaku, dan aku tidak terlalu percaya padanya. Sharon menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Aku mengerti maksudmu, lebih baik berhati-hati dalam situasi saat ini. Tuan kota Lian Cheng menghela nafas. Tentu saja dia tahu tentang masalah ini, dan lebih baik berhati-hati, tetapi pada dasarnya, dia masih tidak mau menerima hasil seperti itu. Karena di depannya, ada terlalu banyak hal dan hal yang muncul pada saat yang bersamaan. Misalnya, tanah awan di tangan Qin Yichen sangat berharga. Jika dia punya cukup waktu, dia pasti akan memilih untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan penguasa cahaya, sehingga kedua belah pihak berada di depan yang sama. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa, waktunya terlalu mendesak, dan dia tidak punya waktu untuk bersiap. Apakah Qin Yichen benar-benar mau bekerja sama dengannya? Apa tujuan Florelin kali ini? Dan transaksi Yuntu masih bisa disembunyikan sedikit lagi. Menurutnya, hal-hal ini harus dilakukan sedikit lebih hati-hati. Tetapi sekarang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hal-hal ini hanya bisa ditangani dengan tergesa-gesa. Ada terlalu banyak masalah, yang akan menjadi kontradiksi dari hubungan masa depan. Ini semua adalah bahaya tersembunyi. Dan itu semua adalah hal-hal yang perlu dihilangkan sayangnya. Rencana awal penguasa kota Lian Cheng benar-benar terganggu, dan dia hanya bisa memilih untuk pergi. Lagi pula, pada siang hari disiksa, penguasa kota Lian Cheng benar-benar merasakan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan karena dicubit oleh lawannya. Meninggalkan adalah pilihan terbaik.
Sharon tidak peduli dengan sedikit kelalaian tugas oleh penguasa kota di kota pemurnian, dan segera bangkit. Oke, aku akan pergi sekarang, dan aku akan membicarakannya saat aku melihat Lord of Light. Setelah selesai berbicara, Sharon langsung melayang ke udara, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mata penguasa kota Liancheng hampir tidak bisa mengikuti. Namun, ada Sharon yang mengikuti Qin Yichen, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Penguasa kota Liancheng menghubungi kembali Aula Kusat dan ingin mendapatkan situasi terbaru mereka untuk memfasilitasi rencana strategis berikutnya. Jelas tidak mungkin memakan pria gemuk dalam satu gigitan. Terlebih lagi, lingkup pengaruh Mahkamah Agung sangat besar sehingga sulit untuk membayangkan kesulitan menelannya secara langsung. Pelan-pelan ditelan dan digigit, ini satu-satunya jalan keluar. Dengan dukungan Balai Kusat ini, secara bertahap kami akan berkembang melalui peperangan. Di kota terapung, Qin Yichen, yang baru saja selesai menyelidiki situasi Floraline, kembali kekam dengan wajah tenang. Efek dari penyelidikan ini tidak baik. Qin Yichen melihat dengan matanya sendiri bahwa Floraline menghancurkan Xuanshan dengan telapak tangan. Meskipun gunung gantung itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi dengan telapak tangan yang begitu santai, gunung gantung setinggi ratusan meter runtuh dengan keras, yang menunjukkan bahwa kekuatan Floraline tidak boleh diremehkan. Selain itu, Qin Yichen tidak melihat informasi lebih lanjut. Untuk menghadapinya, saya harus mencoba semua kartu saya kecuali Yin Yang Gaoqiu. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lebih baik, cobalah berdamai, atau cari pendukung yang lebih kuat. Aku tidak datang untuk bekerja untuk kota pemurnian Beiyun, itu tidak perlu. Qin Yichen sangat jelas dalam hatinya bahwa dia tahu apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan sekarang. Ketika pemikiran menjadi lebih jelas, tindakan pencegahan secara bertahap muncul. Yaitu untuk benar-benar melakukan hal-hal seperti yang dia jelaskan kepada Floraline sebelumnya. Pertama-tama, Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak berbohong padanya, dan menghilangkan kesalahpahaman di level ini.